Iya, oke Pak Aryo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Indra dan juga teman-teman kajian Majelis Taklim Centurion yang saya hormati. Di kesempatan sore hari ini kita berkumpul di saat mungkin sebagian dari kita dan termasuk saya sendiri sedang dapat ujian, sedang insya Allah lagi disayang Allah dalam kondisi yang memang nggak begitu sehat. Juga teman-teman yang mungkin baru saja sembuh juga. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun di penghujung bulan. Kemarin juga kami mohon maaf ya Ustadz bahwa kami juga nggak ngeh juga bahwa kami hampir aja miss ujian di bulan Februari dan ternyata kita juga nggak tahu Ustadz sakit ya. Semoga Ustadz juga diberikan kesehatan dan kepulihan sehingga bisa melanjutkan syiar juga di semua tempat ya Ustadz ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Aryo. Dan di kesempatan hari ini dari kemarin saya koordinasi ngobrol sama Ayu mendapatkan satu tema juga dari Ustadz dari Ustadz yang mungkin insya Allah ini sangat tepat buat kita semua, adalah judulnya Inilah Iman ya. Dan kita nggak tahu apa dibawa kemana misalnya kajian untuk iman mengenai iman kali ini, karena kita kadang-kadang merasa bahwa kita semua sudah beriman, kita punya iman Islam, tapi kita tidak tahu sejauh mana kita mendalami iman kita sendiri. Nah, dengan itu kita dengarkan segera kajian dari Ustadz Indra, dan seperti biasa agenda hari ini setelah pembukaan kita akan langsung maaf kita akan langsung mendengarkan kajian dari Ustadz sampai kurang lebih 1 jam, kurang lebih ya Ustadz ya. Lalu selanjutnya setelah itu kita berikan tanya jawab kalau sempat waktunya, kurang lebih antara 2-3 pertanyaan, dan selanjutnya kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri kajian, dan juga kita juga sekaligus menanyakan jadwal dari Ustadz bulan depan. Sekian dari saya sebagai pembuka Majelis Taklim Centurion, dan insya Allah kita semua diberikan kekuatan sore hari ini untuk bisa menyelesaikan kajian sampai dengan selesai. Alhamdulillah. Dan, silakan mungkin Ustadz akan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan kita semua. Silakan Ustadz waktunya, dan saya berikan kepada Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Aryo ya. Bukan main ya. Ini profesionalismenya luar biasa nih orang hotelier emang. Pak Aryo dengan kondisi yang kita sama-sama pahami, dia masih tetap berusaha membuka kajian kita, dan insya Allah nih Pak Aryo ya. Inna izomil jaza ma'a izomil bala. Ya, Allah itu memberikan pahala atau reward itu sesuai dengan effort yang kita keluarkan gitu. Jadi Pak Aryo buka kajian dalam keadaan sehat, dengan Pak Aryo buka kajian dalam keadaan yang kurang sehat, bahkan agak sedikit dipaksakan gitu ya, dengan kondisi tenggorokan, batuk dan sebagainya, itu pahalanya beda insya Allah Pak Aryo. Amin, Ya, insya Allah. pahalanya beda. Pahalanya jauh lebih besar, apalagi sekarang ini bulan Rajab, salah satu bulan haram atau bulan yang Allah sucikan, di mana setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Begitupun dengan kesalahan. Jadi alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak Aryo atas semangatnya. Semoga Pak Aryo tetap bisa beraktivitas dan tambah sehat terus Pak Aryo ya. Semoga teman-teman yang lain. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-ayah. Sekali lagi yang saya hormati teman-teman dari
Centurion, ya Majelis Taklim Centurion, dan para tamu undangan yang bergabung pada sore hari ini. Ada Tira di Bandung, ada Atik di Jakarta. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas izinnya sore ini kita bisa mengadakan lagi kajian rutin Centurion bulanan, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun tidak secara langsung, semoga ini tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk terus sama-sama belajar, ya, mengkaji ilmu Al-Quran, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga mohon kepada Allah, jika sore hari ini ada keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit atau kurang sehat, ada Pak Aryo, ada Mbak Stania, ya, Mbak Fitra, dan teman-teman kita yang lain, termasuk Mbak Atik nih, ya, beliau juga lagi sakit sama kayak Pak Aryo. Tapi Siapa? alhamdulillah ini ada nama Atik ini Pak Aryo nih. Oh, ada peserta kajian. Oh, baik. Beliau juga lagi kurang sehat, tapi beliau juga pengen ngaji gitu ya. Ini pahalanya double-double semua nih, keren. Baik, selamat datang Mbak Atik. Salam sehat. Ya. Ya, semoga kumpulnya kita sore hari ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya ke dalam hati kita, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang gampang untuk memaafkan orang, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa berhamdalah atas segala takdir yang Allah tentukan terjadi dalam kehidupan kita, meskipun takdir Allah itu sering banget berseberangan dengan keinginan hati kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali silaturahim kita sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, judul kajian kita sore ini adalah apa tadi? Inilah iman, ya. Dan apa yang Pak Aryo sampaikan tadi itu benar banget tuh Pak Aryo. Ya. Ini kalau bicara iman kan rasa-rasanya kita udah beriman semua deh, ya. Tapi kita nggak tahu nih si Indra mau bawain iman ke arah mana nih sore hari ini. Jangan-jangan kita beriman cuma pakai perasaan nih, jangan-jangan gitu ya. Dan benar banget Pak Aryo. Sore ini kita akan bicara iman dari sisi yang sedikit lebih dalam aja ya, sedikit lebih dalam. Karena harapan dari kajian kita sore hari ini adalah, harapannya ya, atau poin-poin pentingnya adalah bahwa pertama, iman itu nggak bisa hanya pakai perasaan atau dengan ucapan. Tapi yang namanya iman harus sesuai dengan kelakuan gitu ya, atau tingkah laku kita sehari-hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang namanya iman, maaf, yang namanya iman itu sangat berkaitan erat dengan kondisi kebahagiaan kita dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kualitas keimanan kita akan sangat menentukan hidup kita ini bahagia apa enggak, gitu kira-kira tuh. Ya, jadi kalau iman kita baik, iman kita bagus gitu ya Mbak Stania, insya Allah Mbak Stania akan happy menjalankan hidup ini. Meskipun dalam episode perjalanannya ada hal-hal yang berseberangan atau nggak sesuai dengan keinginan Mbak Stania, gitu, ya. Atau Pak Aryo sama. Ketika kondisi kualitas keimanan Pak Aryo itu baik, maka apapun ya episode kehidupan yang Allah takdirkan terjadi dalam kehidupan Pak Aryo, insya Allah Pak Aryo akan happy-happy aja tuh. Meskipun episode yang sedang dijalani nggak sesuai dengan keinginan hati Pak Aryo. Seperti kondisi kita hari ini yang sedang sakit khususnya. Ya, kalau bicara sakit, siapa sih yang pengen sakit, Mbak Ayu? Ya, semua kan pasti pengennya sehat, betul nggak? Ya, betul, kita pengennya sehat. Tapi ternyata Allah kasih kita sakit. Maka kajian ini kita awali dari kesadaran kita tentang kenapa kita ada di dunia hari ini, gitu ya. Kenapa hari ini kok ada Ayu sih di atas bumi ini nih? Ada Ayu, ada Eko, ada Tira, gitu. Kalau pertanyaannya kita perdalam lagi, ya,
kalau pertanyaan kita perdalam, Mbak Ayu pernah request nggak sama Allah? Ya Allah, tolong ciptain aku dong jadi Ayu, pengen banget nih tinggal di bumi gitu. Pernah nggak Mbak Ayu? Mbak Ayu nggak pernah request. Ente Ji, Ci Eko pernah request nggak Ji sama Allah supaya dijadiin Eko gitu Ji? Enggak. Nggak pernah. Gue juga sama. Ya, kita semua nggak ada yang pernah request kok untuk dijadikan manusia dan hidup di atas muka bumi ini. Artinya apa nih? Kita nggak pernah request, tapi ujuk-ujuk kita ada nih. Perasaan gue nggak request deh, gitu loh. Berarti adanya kita di atas bumi ini, itu atas keinginan kita, atau atas keinginan Allah? Allah. Allah, ya. Kita mah nggak pengen ada di sini, kita nggak pernah request kok. Berarti adanya kita hari ini, Allah ciptakan kita itu karena keinginan Allah, gitu. Ya, sadari dulu itu tuh. Jadi kita ada, Mbak Stania ada, bukan maunya Mbak Stania, tapi Allah yang mau Mbak Stania ada di muka bumi ini. Dan setelah Allah ciptakan kita, ternyata Allah nggak sekedar menciptakan, ya. Setelah Allah ciptakan kita, Allah atur semua kehidupan kita dengan tujuan agar kita bahagia. Nah, jadi ternyata kita ada bukan maunya kita nih. Ini maunya Allah. Ya. Setelah kita diciptakan, kemudian Allah berikan juga rasa yang sama seperti yang Allah miliki. Setelah kita hidup menjadi manusia, kita dikasih perasaan keinginan juga. Kita diberikan rasa untuk ingin juga, punya keinginan gitu. Ya. Nah, berarti di dalam dunia yang seluas ini ada berapa keinginan kalau begitu Mbak Ayu? Ada satu atau ada dua keinginan Mbak Ayu? Maksudnya gimana Ustaz? Kita kan ada di dunia bukan atas kemauan kita ya. Ya. Tapi atas kemauan Allah. Terus Allah ciptakan kita, setelah kita diciptakan jadi manusia, Allah berikan juga rasa dalam hati kita untuk ingin. Allah berikan kita rasa ingin, ya, keinginan untuk sesuatu. Jadi Allah punya keinginan, kita pun punya keinginan. Berarti di atas bumi ini ada berapa keinginan? Banyak dong. Banyak banget. Banyak banget. Ya, banyak. Hitung ya. Maaf Ustaz, sorry. Tadi nggak konsen. Emir katanya minta di-approve. Udah. Oh, udah, oke. Dia bilang Udah. kok belum masuk. Tapi hitung lagi. Iya. Tadi udah saya approve, tapi kok hilang. Jadi gini, saya ulang ya. Berarti kesimpulannya, setelah kita diciptakan oleh Allah, kemudian Mbak Ayu sering nggak punya keinginan? Gue pengen begini nih. Pastinya ada. Gue pengen Ya, ke Akapunia. ada keinginan. Ya. Ya, kita punya keinginan ya. Tapi sebetulnya sebelum ada keinginan kita, ada keinginan siapa dulu? Allah. Berarti ada berapa keinginan? Keinginan kita dan keinginan Allah. Iya, betul. Hanya ada dua keinginan. Keinginan Allah dan keinginan makhluknya atau keinginan manusia. Walaupun manusianya miliaran, tapi intinya manusia itu kita anggap satu. Ya, keinginan manusia dan keinginan Allah. Selesai ya? Jadi ada dua keinginan nih, keinginan Allah dan keinginan kita. Oke, jelas sampai sini ya, Kak ya? Ya. Oke. Nah, keinginan Allah dan keinginan kita, kira-kira keinginan siapa yang lebih kuat untuk terjadi kok? Lalu, kok hilang ya? Enggak ada, cuma gue bingung. Allah punya keinginan, lo kan punya keinginan Allah. juga, ya kan? Pasti Tapi Allah. keinginan siapa yang kira-kira lebih kuat untuk terjadi? Keinginan Allah. Allah. Iya, keinginan Allah. Meskipun kita punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan, dan keinginan Allah itu yang lebih kuat untuk terjadi, gitu. Ya. Kalau bahasa para ulama mengikuti hadis qudsi yang Allah sampaikan kepada Nabi Daud atau Nabi Musa, ya, itu ana urid, ya, saya punya kemauan, anta turid, kamu juga punya kemauan. Wallahu fa'alu ma yurid, dan Allah
kalau punya keinginan, maka keinginan Allah lah yang akan terlaksana. Gitu. Jadi kita punya kemauan, Allah juga punya, semua orang punya, tapi keinginan Allah lah yang lebih kuat yang akan terlaksana. Gitu ya, itu hadis qudsi ya yang Allah sampaikan kepada Nabi Daud dalam kitab Zabur dan Nabi Musa dalam kitab Tauratnya ya. Nah, jadi karena Allah punya keinginan dan keinginan Allah lebih kuat untuk terjadi, itu ilustrasinya kayak gini. Mbak Ayu kan punya anak nih, ya. Ya Mbak Ayu. Siapa namanya anaknya Mbak Ayu? Dea dan Raffi. Dea dan Raffi. Dea dan Raffi pernah nggak request ya sama Mbak Ayu? Mbak Ayu, tolong nikah dong, biar aku lahir. Nggak pernah ya. Ya, akhirnya ini kan keinginan Mbak Ayu dengan suami nih. Mbak Ayu dengan Mas Ernanda, gitu ya, menikah. Terus begitu nikah, ih seru kali ya kalau kita punya anak, kan gitu ya. Akhirnya bercampur deh, begitu bercampur hamil Mbak Ayu, begitu Mbak Ayu hamil lahir nih, ya lahir anaknya Mbak Ayu, siapa tadi namanya? Dea dan Raffi. Nah lahir Dea nih, sebetulnya keinginan siapa? Dea nih lahir, maunya Mbak Ayu dong, ya kan? Mbak Ayu pengen dengan Masnya pengen punya anak, lahirlah Dea. Begitu Dea lahir, sekarang Dea punya banyak keinginan nggak? Pastinya setiap orang Iya. punya keinginan. Mbak Ayu sebagai orang tua punya keinginan, Dea juga punya keinginan, kan gitu. Kita bicara Dea kecil nih. Waktu Dea kecil, kan sering Dea tuh minta sesuatu kepada ibunya, ya, Ma, Dedek pengen ini dong, gitu. Tapi sering nggak keinginan-keinginan anak kita yang tidak kita kabulkan? Ya ada aja lah pasti. Ada aja, ya. Anak kita pengen es pagi-pagi jam 7, tenonet, tenonet lewat tukang es, mau es, nggak dikasih sama kita. Mbak Ayu biar gimana juga nggak bakal ngasih kan. Padahal tuh anak pengen banget gitu. Nah, ya si anak merasa nyaman nggak dengan keputusan ibunya yang nggak ngasih dia beli es, padahal dia pengen banget. Biasanya anak kita merasa nyaman apa enggak? Enggak lah, kecewa. Enggak lah, ya dia akan kecewa, dia akan berpikir mama jahat, mama sambil mukul-mukul, namanya anak kecil kan mama jahat, pokoknya mama jahat gitu ngasih. Padahal Mbak Ayu nggak ngasih es, nggak ngasih dia beli es pagi-pagi itu bukan karena Mbak Ayu jahat kan? Karena Mbak Ayu apa Mbak Ayu? Pagi-pagi bisa bikin sakit perut lah kalau belum. Iyalah, karena sebagai orang tua kita tahu nih apa yang akan terjadi sama anak kita kalau jam 7 pagi belum makan, udah makan es. Maka kita nggak kabulin permintaannya. Dari satu sisi, dari sisi si anak, ibunya ini jahat. Mama jahat nggak beliin Dede es dari sisi si anak. Tapi orang tua mah senyum-senyum aja. Iya, mama jahat, maafin mama ya. Kan gitu doang kan. Padahal kita tahu banget, ini gue begini baik, tahu nggak? Gue tuh sayang sama lo, makanya gue nggak kabulin. Gitu. Itu ilustrasinya. Jadi seringkali ya keinginan kita itu nggak terwujud, tapi yang terwujud justru keinginan Allah. Dan seringkali keinginan Allah itu berseberangan banget dengan keinginan kita seperti Dea dan Mbak Ayu tadi. Sehingga seringkali dalam episode kehidupan kita, kita merasa Allah nggak fair nih. Allah nggak asik sama gue nih. Ya. Yang lain kok dikasih sehat, gue dikasih sakit sih. Yang lain bisnisnya lancar, kenapa bisnis gue stuck? Gitu. Ya. Nah, tadi di awal saya katakan, faktor iman sangat menentukan kebahagiaan hidup kita. Ya, faktor iman itu sangat menentukan kebahagiaan hidup kita. Bicara iman, kan ada rukun iman dalam agama kita nih, ada 6 rukun iman, ya kan? Rukun iman yang pertama apa tuh, Mbak Ayu? Yang pertama. Ngeblank dia. Rukun iman ada 6. Yang pertama. Kalau lupa, iya, beriman kepada Allah. Kita lihat aja deh, buka suratnya, surat Al-Baqarah. Yuk kita buka yuk, surat Al-Baqarah ayat 280. Nah.
286. Ah, 285. Oh, 285. Ya. Al-Baqarah 285, Mbak Ayu. Ya. Ya, silakan Mbak Ayu baca. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya, tuh ya. Al-Baqarah 285 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang rukun iman dalam agama kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasulullah Muhammad ya dan orang-orang yang beriman itu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Qur'an. Gitu kan ya? Demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi Rasul dan pengikutnya itu semuanya yakin sama Quran. Terus apa lagi lanjutannya? Kullun amana billahi. Semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Termasuk kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, serta kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Wa kutubihi wa rusulihi, dan semua rasul-rasulnya. Jadi orang-orang yang beriman, Rasulullah Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya, yaitu para sahabat, ya, para tabiin, dan seterusnya, itu beriman sama semua kitab, Mbak Ayu. Mereka mengimani kitab Zabur dan kitab Taurat dan Injil juga. Mereka mengimani Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa juga. Ya, itulah bedanya antara umat Islam dan umat di luar agama kita. Umat Islam, syarat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, dia harus beriman. Salah satunya beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang mesti diimani Rasulullah Muhammad aja, atau kita harus percaya juga dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan selainnya. Harus nggak? Harus semuanya. Harus tuh kalau umat Islam, ya kan? Kalau kita percaya sama Nabi Muhammad aja nggak percaya dengan Nabi Musa, nggak bisa loh kita masuk surga. Karena syaratnya harus mengimani semua Rasul yang ada dan kitab yang Allah turunkan. Tapi kalau umat Nasrani misalnya, mereka beriman nggak kepada Nabi Isa alaihissalam? Mereka beriman pada Mereka beriman. Kalau sama Nabi Muhammad? Enggak. Enggak, ntar dulu. Gue cuma nama Nabi Isa, gue percaya. Kalau Muhammad, sorry Hendra, gue nggak percaya. Tuh, ya kan? Itu bedanya kita dengan umat di luar Islam. Kalau umat Islam harus meyakini semua Rasul yang Allah turunkan dan kitab-kitabnya sekaligus. Ya. Itulah sebabnya apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Daud tadi di awal yang saya bilang anna urid anta turid wallahu fa'alu ma yurid. Ya, kamu punya keinginan, saya punya keinginan, dan keinginanku lah yang akan terjadi. Itu ada tuh, ya, Allah sampaikan kepada Nabi Daud. Makanya kita pun mengimani hal tersebut. Gitu, ya. Terus la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, dan kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Semuanya sama. Semuanya sama-sama kita imani. Semuanya sama-sama kita imani. Kan gitu ya. Nah, ini ayat ini tentang rukun iman. Oke. Nah, rukun iman yang ada 6 itu, sore ini kita akan bicara tentang rukun iman kita kepada Allah dan kitab-kitabnya saja, Qur'annya. Kita nggak bahas yang lainnya dulu nih. Ya. Jadi ketika kita bicara Quran, ya sejauh mana kita beriman kepada ayat-ayat Allah tersebut, gitu loh maksudnya. Ya. Nah, bicara keinginan tadi. Ya, bicara keinginan. Sering nggak kita ngalamin, kita punya keinginan, tapi ternyata yang terjadi bukan keinginan kita. Kita pengennya biru, dibeliinnya sofa warna merah sama suami kita. Ya, kita pengen anak kita keterima di UI, keterimanya di Unsud. Kira-kira pernah nggak Mbak Stania ngalamin hal kayak begitu tuh Mbak Stania? Pernah ya Mbak Stania ya?
biasanya orang itu kalau keinginannya nggak tercapai atau nggak sesuai itu biasanya gembira atau kecewa sih biasanya, teman-teman? Biasanya kecewa, ya. Yang bikin kita kecewa itu ketika keinginan kita itu nggak sesuai gitu ya, harapan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan gitu ya, yang sering bikin kita kecewa. Teman-teman hidupnya sekarang ini udah bahagia atau masih suka kecewa? Sekarang ini nih, udah bahagia banget atau masih suka kecewa sih, teman-teman? Kadang-kadang Suka kecewa. Manusia hidup nggak ada puasnya. kadang ya, Pak. Pasti ada aja kecewa. Kadang ada aja kecewanya ya, kadang ada kecewanya, kadang ada nggak sukanya, was-wasnya gitu ya. Ini kita lagi bicara apa tadi? Lagi bicara iman ya Pak Aryo ya. Betul. Kalau kita masih suka kecewa, masih suka was-was gitu ya. Tadi Pak Aryo bilang kalau iman rasa-rasanya kita udah beriman deh kayaknya ya. Tapi nggak tahu nih si Indra mau bawa iman dari sisi mana nih. Kalau kita merasa diri kita sudah beriman dan kita masih suka gitu ya, kadang kita masih suka kecewa dengan takdir Allah ya. Gue pengen sehat dikasih sakit, mana besok gue ada meeting nih, besok ada proyek penting, ini gara-gara sakit akhirnya nggak jadi, proyek batal deh, gitu misalnya ya. Nah, bentar. Supaya kita sadar sebenarnya gue udah beriman atau belum sih nih gitu ya, kita harus tahu nih apa ciri-ciri orang yang beriman gitu ya Pak Aryo ya. Iya. Yuk teman-teman kita lihat yuk, apa sih ciri-ciri orang yang beriman di surat Yunus surat ke-10 ayat 62. Buka ya. Surat 10 ayat 62. Dua. 62. Ya, silakan dibaca. Yang mau baca silakan. Ini Mbak Stania. 10.62, Mbak. Ya Ustaz, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ingatlah, yang namanya wali-wali Allah itu nggak pernah ada rasa takut dan nggak pernah sedih. Kalau bahasa kitanya mah nggak ada galaunya gitu Mbak Ayu. Yang namanya wali Allah tuh nggak kenal kata kamus galau dalam hidupnya. Wow. Siapa tuh wali-wali Allah tuh siapa sih Mbak Stania? Ayat 63-nya Mbak Stania. Itu yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya, jadi siapa orang-orang yang disebut wali Allah itu siapa tadi? Mbak Tania? Ya, Pak ya, Ustaz. Jadi siapa tuh wali Allah itu siapa tuh yang disebut di ayat 63 tadi? Orang yang iman dan senantiasa bertakwa. Itu tuh, ya.
Kan Allah bilang, ingat ya, wali-wali Allah itu nggak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka nggak sedih hati, mereka nggak punya kamus galau, gitu Ji Eko. Siapa tuh mereka itu tuh? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Artinya apa nih? Artinya kalau benar dan baik keimanan kita, maka kita tuh nggak kenal dengan kamus galau dalam menjalani kehidupan. Gitu loh. Orang beriman tuh nggak kenal galau. Bukan berarti orang beriman nggak punya masalah. Mereka punya masalah. Tapi mereka meyakini bahwa surat Al-Baqarah ayat 216. Ini yang mereka imani dengan sesungguhnya, sehingga apapun yang Allah tetapkan terjadi dalam episode kehidupan mereka, meskipun nggak sesuai dengan keinginan mereka, mereka yakin banget bahwa itu yang terbaik buat mereka. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 216. Oke, yang sudah ketemu silakan baca. Diwajibkan atas kamu berperang. Kok baca kok. Ayo, silakan. Wajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oh, ya. Kenapa orang beriman kata Allah nggak pernah takut dan nggak pernah bersedih hati, ya nggak ada galaunya, karena mereka membaca ayat ini dengan iman, dengan keyakinan penuh tanpa tapi. Mereka bilang, mereka baca nih ayat ini nih, ya Allah mewajibkan kita berperang dan Allah tahu kalau berperang itu sesuatu yang kita nggak suka. Berperang di sini jabarannya luas banget ya teman-teman ya, termasuk berperang melawan hawa nafsu kita. Iya nggak? Kita kalau jalan-jalan ke Bali itu enaknya pakai jilbab atau pakai tank top, Mbak Ayu? Kalau ikutin hati nih, jalan di Pantai Kuta gitu ya, berdua sama suami, nggak ada teman-teman, itu enaknya nih, itu pakai sarung Bali atau pakai jilbab sih? Kalau ikutin hawa nafsu. Kalau ikutin hawa nafsu, enaknya pakai celana pendek sama kaos. Tuh, kan gitu. Kalau ikutin hawa nafsu mah pakai celana pendek, pakai kaos buntung kalau perlu, iya kan? Tapi Allah nggak ngizinin begitu tuh. Ya, Allah tetap nyuruh kita menutup aurat ketika kita berada di luar rumah. Itu kan nggak ngenakin buat kita, betul nggak sih? Allah mewajibkan sesuatu, yaitu perang, termasuk perang melawan hawa nafsu, meskipun Allah tahu perang melawan hawa nafsu itu sesuatu yang kita nggak suka. Kemudian ayat ini berlanjut, bisa jadi, karena bisa jadi, kita suka dengan sesuatu padahal hal itu buruk banget buat kita. Bisa jadi, menurut Mbak Dea, makan es jam 7 pagi sebelum makan pagi itu enak bener tuh, menurut Dea. Tapi menurut Mbak Ayu, aduh Dea, ini bahaya buat kamu. Enaknya cuma 10 menit, kesananya kamu batuk, tahu nggak? Kan gitu. Ya kan? Atau sebaliknya, bisa jadi Dea akan memvonis ibunya itu jahat, ibunya pelit, dan sebagainya. Padahal pelitnya si ibu, pelitnya Mbak Ayu nggak beliin es, itu baik banget buat Dea. Gitu ya. Nah, terus ayat ini di closing dengan pernyataan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh ngerti banget, Allah tuh tahu banget apa yang baik buat kita dan kita ini nggak ngerti apa-apa. Nah, ayat ini harus kita imani dengan keimanan penuh 24 karat tanpa tapi, Mbak Ayu. Wow. Jadi yang dimaksud iman yang baik, kan tadi saya bilang,
keimanan, kualitas keimanan kita akan menentukan kebahagiaan hidup kita. Dan iman yang baik, iman yang kualitasnya oke itu kayak emas 24 karat. Nggak pakai campuran, nggak pakai tapi. Jadi, ketika keinginan dia tidak terlaksana, maka dia yakin bahwa yang terlaksana itu adalah keinginan siapa kira-kira? Kan ada dua keinginan tadi, ya kan? Di dunia ini ada dua keinginan, keinginan Allah dan keinginan kita. Ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginan siapa? Keinginan Allah. Keinginan Allah, gitu. Kalau kita yakin, kalau kita beriman bahwa apa yang Allah inginkan atas makhluknya adalah yang terbaik untuk makhluknya, harusnya kita kecewa atau enggak ya Pak Aryo? Kalau misal kita tahu sih kita nggak kecewa. Iya, kalau kita tahu sih kita nggak akan kecewa. Itu kenapa Allah bilang wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh tahu banget Pak Aryo. Sayangnya kita nggak tahu. Nah, ketidaktahuan kita itulah yang kadang membuat kita kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Tuh. Ya kan? Kan yang bikin kecewa kan pada saat hari ini nih, yang bikin kecewa kita kan waktu kita sakit Pak Aryo. Ya, waktu kita sakit terus kita disuruh PCR, kita pengennya negatif atau positif? Negatif. Kita pengennya negatif. Begitu dicek ternyata positif. Sesuai nggak dengan keinginan kita? Enggak. Enggak. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, berarti itu sesuai dengan keinginan siapa positifnya kita? Keinginan dan kehendak Allah. Kehendak Allah. Berarti kalau kita yakin bahwa apa yang Allah takdirkan atas makhluknya itu yang terbaik, harusnya kita kecewa nggak? Kalau kita yakin nih. Harusnya kita tidak kecewa. Harusnya kita nggak kecewa, karena kita yakin ini pasti yang terbaik buat gue nih. Cuman gue nggak ngerti aja, karena gue belum tahu aja di mana baiknya, kan gitu ya? Iya nggak? Ya. Ya Mbak Ayu ya? Iya. Iya. Jadi sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu terjadi sesuai dengan keinginan Allah. Dan keinginan Allah itu pasti yang terbaik buat hambanya. Dengan sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mustahil bagi Allah menzolimi hambanya. Nah, yang bikin kita sering kecewa, itu karena kita berpikir keinginan kita itulah yang terbaik. Kan yang bikin kita merasa nggak sreg nih, Pak Aryo pengennya sehat saat ini, tapi Allah pengennya sakit. Iya nggak? Kita pengennya sehat, Allah pengennya Pak Aryo sakit hari ini. Itu tuh yang bikin kecewa. Gue pengennya sehat tapi enggak, tapi Allah pengennya sakit Pak Aryo. Kalau Allah pengennya kita sakit, berarti itu yang terbaik buat kita. Di mana baiknya coba Ndra? Gue nggak ngerti nih, kan gitu kita ya. Ya, di mana baiknya coba? Orang kita dikasih sakit, di mana baiknya? Buka surat Al-Baqarah ayat 155. Yuk, buka. Al-Baqarah ayat 155. 155. 155. Ya. Boleh Mbak Tanti, monitor Mbak Tanti. Atau siapa? Tira monitor nggak Tira? Monitor. Boleh tolong bantu baca, Ra? Boleh. Oke, thank you, Ra. 155 ya? Bacanya iya, bacanya pelan-pelan ya, Ra. Kalau gue bilang stop, lo berhenti ya. Oke. Oke, silakan, Ra. Oh. Tunggu. Teman-teman udah ketemu belum? Mbak Ayu, Mbak Stania? Udah ketemu ayatnya ya? Oke, ya. Silakan baca yuk. Tira, sorry. Tira, silakan baca. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa, dan buah-buahan. Stop. Dan sampai Stop ya. Dan kami di sini Allah ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Pasti nih, kita nih pasti akan Allah uji dengan sedikit ketakutan. Waktu COVID berjalan 6 bulan, banyak orang-orang yang berkomentar, ini kalau begini terus sampai setahun, ini bini gue makan apa di rumah nih? Gitu Mbak Tania. Ya, itu waktu awal-awal COVID tuh saya naik Gojek tuh, tukang Gojek banyak banget yang ngomong begitu. Ini kalau begini terus kita bisa nggak makan nih Pak, gitu kata supirnya. Padahal ini COVID udah mau masuk 3 tahun. Ya, udah masuk 3 tahun, terus yang pada khawatir nih bini gue nggak makan, pada makan nggak sampai hari ini? Makan. Tetap mereka makan. Bahkan banyak yang tambah melar. COVID 3 tahun nambah badannya gitu. Ya, awalnya dia khawatir, ntar kita makan apa nih kalau COVID begini melulu nih? Nambah berat badannya malahan baik. Dari 65 jadi 80, ada yang jadi 85 gitu. Padahal dia khawatir, makan apa ntar gitu nih? Ternyata makan tuh. Ntar anak gue sekolah gimana nih? Tetap sekolah anaknya. Gitu. Pasti akan aku uji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Pasti, kata Allah. Oke, pertanyaannya, pada saat Allah uji kita dengan kekurangan harta, duit kita dikit nih, biasanya yang kita pengen apa pada saat kondisi duit kita lagi dikit? Tira, lo lagi bokek Tira, ya biasanya lo pengennya gimana kalau duit lagi dikit, Ra? pengennya jajan mulu. Iya, kalau duit kita dikit, kita kan pengen duit kita banyak, betul nggak? Iya. Iya, akhirnya kita ngobiak deh, kita bisnis supaya duit kita banyak. Setelah kita bisnis, kita berusaha, kita berikhtiar, ternyata tetap Allah kasih sedikit tuh. Kita buka warung nggak ada yang belanja, ya. Kita buka kita buka pesanan tapi nggak ada yang mesen sama kita. Ya. Jadi pada saat kita lagi bokek, kita pengen punya duit banyak. Tapi ternyata tetap dibikin bokek sama Allah. Berarti pada hakikatnya saat itu Allah ingin kita bokek atau Allah ingin kita punya duit banyak? Oke. Allah pengen kita bokek saat itu. Ya kan? Cuman pada saat kita dikasih bokek sama Allah, kita pengennya punya duit banyak. Pada saat kita dikasih sakit sama Allah, biasanya kita pengennya apa? Sehat. Kita pengennya sehat. Akhirnya berobat kita. Kita berobat, kita suntik vitamin C, kita makan buah. Nggak sembuh-sembuh, udah seminggu. Udah 2 minggu nggak sembuh juga. Biasanya kecewa nggak kalau gitu kita? Kecewa. Dikit. Iya. Biasanya kita kecewa. Kok gue udah berobat nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa kita kecewa? Karena Allah pengen kita sakit, kita pengennya sehat. Sehat. Gitu. Kita berobat dan tetap sakit. Berarti Allah pengen emang kita sakit pada saat itu. Dan terusin ayatnya sekarang, Tira. Setelah Allah pastikan kita akan diuji, ya kita pasti diuji nih dengan itu semua. Coba lihat. Begitu kita diuji, Allah pengennya apa sih buat kita? Lanjutin ayatnya tadi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, tuh. Kami pasti akan menguji kamu. Kita pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Pada saat Allah bilang, aku pasti akan uji Mbak Stania dengan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu kecil hati gitu loh. Dikasih sakit, kehilangan sahabat, kehilangan orang tua yang kita sayang misalnya. Ya kan? Itu pada saat diuji begitu, ternyata yang Allah inginkan, Allah uji kita dengan kekurangan jiwa. Ya, yang Allah inginkan apa di ayat ini? Sabar. Kita disuruh sabar, Ji, ternyata. Waktu Allah uji kita dengan kekurangan harta, bukan Allah bilang, aku pasti akan uji kamu dengan kekurangan harta, maka berbisnislah agar hartamu bertambah banyak. Begitu nggak ayatnya? Enggak. Enggak. Tapi ayatnya apa?
Wabasyiris sobirin, kasih kabar gembira buat orang yang sanggup sabar dengan ujian yang sedang aku berikan. Itu. Kita boleh berikhtiar kok. Lo sakit, lo ikhtiar. Boleh, itu disuruh sama Rasulullah. Kita ikhtiar, kita pergi ke dokter, kita beli obat, kita minum. Kalau setelah ikhtiar ternyata kita masih tetap sakit juga, berarti memang itu yang Allah inginkan buat kita. Dan saat itu Allah pengen kita sabar atas sakit kita. Bukan Allah pengennya sembuh. Jelas nggak? Iya. Iya, kan tadi kita punya keinginan, Allah punya keinginan, dan keinginan Allah lah yang akan terlaksana. Dan kalau kita benar-benar beriman bahwa apa yang Allah takdirkan untuk hambanya pasti yang terbaik, kira-kira masalah nggak ketika kita berobat belum sehat juga? Harusnya jadi masalah nggak? Harusnya enggak. Enggak, karena kita yakin ini pasti yang terbaik nih kalau begini. Jelas sampai di sini teman-teman? Ya. Kalau jelas, itulah sebabnya tadi di surat Yunus 6:3 Allah bilang, orang-orang beriman itu nggak kenal kamus galau, nggak kenal kamus takut dalam kehidupannya. Bukan berarti dia nggak punya masalah, dia punya masalah. Tapi dia yakin semua itu yang terbaik buat dia. Jadi nggak ada galaunya Mbak Ayu. Dia nyantai aja. Bahkan yang lebih asik lagi, ya silakan teman-teman buka surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 47. Yuk, kita buka yuk. Surat 30, ayat 47. Surat berapa? 40, surat Ar-Rum, surat 30, Mario. Oke. 47. 47. Ayo, silakan yang ketemu baca. Eko baca Pak, tolong kok. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau, Muhammad, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup, lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, Ya. dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Dan merupakan hak kami, dan merupakan hak Allah, nolongin siapa tuh kok? Orang-orang yang beriman. Tuh, jadi Allah merasa punya hak untuk menolong orang-orang yang beriman. Oh, ini seru nih ayat nih. Ya. Kalau teman-teman di rumah ada yang punya Quran versi Madinah yang kayak gini nih, Mbak Ayu. Ada nggak Mbak Ayu, Mbak Stania, atau Eko, siapa aja di rumah ada nggak yang punya Quran kayak gini? Quran dari Madinah nih. Warna coklat biasanya. Coklat atau biru tua. Atau biru tua. Ah, tuh Mbak Ayu tuh. Oke, Mbak Ayu. Coba Mbak Ayu buka surat 30 ayat 47 Mbak Ayu. Lihat terjemahannya. Ya, kalau tadi Eko bilang apa tadi? Di tempat lo kok terjemahannya kok? Dan sungguh kami telah mengutus. Terakhirnya kok. Oh, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Kalau di tempat Mbak Ayu? Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dan Allah selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Waduh, ini ayat keren nih kok. Keren banget nih Pak Aryo. Jadi kalau kita beriman, tapi imannya yang 24 karat ya, jangan yang 18 karat. Kalau 18 karat pakai tapi Mbak Stania. Iya Ndra, gue percaya sih sama ayat ini. Tapi kan, nah itu 18 karat tuh. Dikasih ayat lain, iya gue ngerti. Tapi kan kalau tapinya udah 2, 3, dan seterusnya, itu berarti karatnya cuma 1. Atau sekarat gitu. Ya. Jadi, kalau orang yang imannya cakep, 24 karat tanpa tapi, Allah berkewajiban loh nolongin orang yang beriman, kata Allah. Pertanyaannya, iman kita
seberapa karat nih kepada Allah bahwa apapun yang Allah takdirkan terjadi pada diri kita pasti yang terbaik. Nah, itu dulu tuh. Mbak Stania yakin nggak nih bahwa sakit yang Allah sedang kasih ke Mbak Stania hari ini itulah yang terbaik buat Mbak Stania? Itu dulu tuh pertanyaannya. Yakin apa enggak? Gitu Mbak Stania. Begitupun Pak Aryo. Begitupun yang lain yang sedang sakit hari ini. Kalau kita yakin 100% bahwa sakit yang sedang Allah berikan hari ini kepada kita adalah yang terbaik buat kita, versinya Allah, ingat ya, versi Allah nih, bukan versi kita. Kan tadi Mbak Dea kesel sama Mbak Ayu, ibu jahat nggak beliin es, versinya Dea. Kalau versinya Mbak Ayu, gue tuh baik banget, tahu nggak lo sama lo, gue tuh sayang, kan gitu. Karena ada hal-hal yang Mbak Dea nggak ketahui, yang Mbak Ayu paham banget sebagai orang tua. Itu anak orang tua. Ini bicara tentang kita, hamba dengan Rob kita. Dengan Allah yang menciptakan semuanya. Tentunya Allah Maha tahu segalanya Mbak Ayu. Kan gitu ya. Nah, kalau kita benar-benar beriman bahwa apa yang Allah takdirkan kepada hambanya pasti yang terbaik, maka Allah wajibkan dirinya menolong orang-orang yang beriman. Itu tuh kata Allah tuh. Ndra, gue yakin 100% kata Pak Aryo, bahwa sakit ini yang terbaik buat gue. Oke, terus mana bentuk pertolongannya? Kok gue tetap sakit? Kan gitu nih, kita protes Pak Aryo. Ya, gue yakin deh ini yang terbaik. Ya, dipecat dari kantor, gue yakin ini yang terbaik. Tapi kok gue ngelamar kerjaan lagi, nggak diterima-terima? Katanya Allah wajib nolong orang-orang yang beriman. Kan bisa jadi ya, timbul pertanyaan itu dalam hati kita, betul nggak teman-teman? Betul. Iya, Ndra, gue ngelihat itu Ustadz baik banget loh. Tapi dia sakit, kena COVID, itu berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh sampai dia meninggal. Katanya orang beriman wajib ditolong sama Allah. Kok buktinya dia nggak sembuh tuh? Malah dia meninggal. Pernah nggak kok kejadian kayak gitu kok? Ada. Kok. Ada juga. Ya. Oke, kita pahamin. Apa yang dimaksud Allah selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman? Apa sih maksudnya nih? Maksudnya yang Allah tolong bukan hanya physically, bukan hanya secara fisik atau yang kasat kelihatan oleh mata kita. Bukan hanya itu. Bisa jadi bentuk pertolongan Allah itu adalah ketika dia sakit, kemudian Allah bikin sembuh. Ya kan? Ketika dia jobless, Allah kasih pekerjaan baru. Ketika tokonya sepi, kemudian tokonya jadi rame. Bisa jadi, itu bentuk pertolongan Allah. Tapi gue lihat, ini Ustadz gue orangnya baik, dia punya toko, tapi nggak rame-rame tuh. Tokonya sepi terus. Berarti Allah nggak tolong dong. Versi yang kedua, selain Allah menolong secara fisik, maka versi kedua ini yang jauh lebih penting. Allah berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Yang Allah tolong bukan secara fisik, tapi justru yang Allah tolong secara hati ketika dia mampu menerima atau ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Gitu. Dia berobat, tapi nggak sembuh-sembuh Mbak Tania, tetap aja dia sakit. Tapi hatinya ridho. Ya Allah, aku ridho dengan sakit ini. Karena dengan sakit ini aku yakin Engkau menggugurkan dosa-dosaku. Orang lain ngelihat, nih orang nggak sembuh-sembuh nih berobat kemana-mana nih. Ya, tapi si sakit itu nyantai aja. Ingat, orang beriman itu nggak punya kamus galau dalam hidupnya. Emang sih dia sakit, tapi dia nerima, hatinya ridho. Jelas nggak? Ya. Emang sih sejak dirumahin dia nggak kerja lagi sampai sekarang, tapi hatinya ridho Mbak Ayu. Dia nggak komplain sama Allah, dia nggak bilang Allah nggak fair, Allah jahat sama gue. Enggak. Yang ada dalam hatinya Allah baik banget nih sama gue. Gitu loh. Nah, bentuk ridhonya hati kita atas takdir Allah tersebut itulah yang dimaksud pertolongan Allah yang Allah wajibkan kepada orang yang beriman.
Jelas nggak sampai sini kok? Iya. Iya. Bisa jadi lo sakit nggak sembuh-sembuh kok. Ya. Tapi hati lo semakin hari semakin ridho dengan ketetapan Allah. Ya Allah, Allah baik banget ya. Dosa gue diampunin tiap hari ini. Oh, itu mahal tuh kok. Itu perasaan ridho atas takdir Allah yang berseberangan dengan hati kita, itulah bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Itu sebabnya kenapa kita sering melihat orang-orang yang masalahnya jauh lebih berat dari kita, tapi dia bisa menjalani kehidupannya lebih bahagia daripada kita. Iya nggak, Mbak Tania? Kita mungkin pernah ngelihat satu rumah tangga yang makan cuma pakai nasi putih sama telur ceplok. Sekeluarga tuh anaknya 6. Happy dia. Happy aja dia makan pakai telur ceplok. True story nih Mbak Ayu. Di Palu, saya pernah nginep di salah satu rumah warga ya dekat pasar Impres Palu. Itu orang suami istri anaknya 6. Waktu itu anaknya 6. Sekarang 7 kalau nggak salah anaknya. Wow. Saya nginep di situ, dipetakan dia, saya nginep sehari aja. Itu paginya, dia ambil telur 1 butir, dipecahin, dan saya ngelihat dengan mata saya sendiri, dikocok, ditambahin air, ditambahin tepung, dia goreng. Kita makan ber-8. Anak 6, suami istri 2, berarti berapa? 8, sama saya 9. Telurnya 1. Dia nyeplok telur 1 biji tuh senyum-senyum aja tuh Mbak Ayu. Nggak ada nangis, nggak ada dikocok aja, dikocok, tambahin air, tambahin bumbu, tambahin tepung, diojok, aduk, jadi telur, potong-potong. Ayo Pak Indra, makan Pak Indra. Aduh, kita jadi makan enak tuh. Beneran. Ya Allah, dalam hati saya, ini orang bisa loh makan pakai telur ber-8 dan nggak komplain sama Allah. Sementara ada orang lain yang di mejanya udah ada sop, udah ada teri kacang, dia masih nanya, ini beginian doang nih, nggak ada empingnya. Tuh, liatin tuh. Hati yang ridho itu bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman tanpa tapi. Sehingga dia ridho. Dan ridho itu membuat dia mampu sabar menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan dia, karena dia tahu di luar keinginannya ada keinginan Allah, dan keinginan Allah itulah pasti yang terbaik buat dirinya. Jadi dia asik menjalaninya, dia mampu sabar. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas. Jelas. Oke. Jadi yang bikin kita nggak bahagia selama ini apa sih kok? Yang bikin kita nggak bahagia selama ini apa? Oh, yang bikin nggak bahagia? Ya, keinginan yang nggak sesuai biasanya sih. Nggak bisa sepedahan. Yang bikin kita nggak bahagia karena apa tadi Pak Aryo? Nggak bisa sepedahan jauh. Nggak bisa sepedaan jauh ya deket, santai aja. Dakot. Kayak tadi pagi ya dakot. Iya. Yang bikin kita nggak bahagia itu karena apa yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan kita, dan kita lupa bahwa kalau yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yang terjadi itu sesuai dengan keinginan siapa tadi? Allah. Dan keinginan Allah itu pasti yang terbaik atau yang terburuk? Terbaik. Pasti yang terbaik. Kita yakin nggak tuh, gitu loh, beriman nggak tuh dengan pernyataan itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh ngerti banget dan kita nih nggak ngerti apa-apa. Seenggak ngertinya Dea kecil menghadapi sikap ibunya yang bernama Ayu waktu dia minta tes pagi-pagi dan nggak dikabulin sama ibunya. Gitu tuh. Iya. Jadi udah sesimpel itu. Kalau yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan kita, berarti yang terjadi itulah keinginan Allah. Dan keinginan Allah pasti yang terbaik. Tinggal seberapa beriman kita dengan apa yang Allah sebutkan di Al-Baqarah 216 tadi. Bisa jadi yang kamu suka itu nggak bagus buat kamu.
Dan sangat boleh jadi yang kamu sebel itu bagus banget buat kamu. Asalkan kita sabar. Iya, Jelas ya, Pak Aryo ya? jelas Ustadz. Oke, gimana? Pengen jadi orang yang bahagia, apa pengen jadi orang yang galau terus tiap ada masalah? Pengen orang yang bahagia. Kalau pengen bahagia, caranya gimana jadi Pak Aryo? Nerimo. Iya. Ridho Yakin. pada Nerimo ketetapan. ing pandum. Iya, Harapan Allah. yakin beriman kepada Harapan takdir Allah. Allah bahwa itulah yang terbaik buat kita. Selesai masalah udah. Iya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau udah begini, Mbak Ayu pengen punya masalah atau nggak pengen punya masalah dalam kehidupan Mbak Ayu? Masalah sih sudah pasti ada, Ustadz. Iya, pertanyaannya Mbak Ayu pengen punya masalah atau nggak pengen punya masalah? Pertanyaannya itu. Nggak pengen. Kalau keinginan ya pasti nggak pengen ada masalah, Ustadz. Oke, ya. Kalau bicara ingin, kita nggak pengen punya masalah. Baca lagi Al-Baqarah 155, tapi bacanya pakai iman sekarang ini. Jangan pakai lisan aja. Yuk, baca yuk. Surat berapa? Nah, Al-Baqarah 155, yang tadi. Yang tadi Tila baca tuh. Baca lagi, tapi bacanya pakai iman sekarang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Stop, Mbak Ayu. Jadi yang namanya ujian itu pasti atau enggak? Pasti. Bacaannya pakai iman sekarang. Jadi kalau pasti, mungkin nggak kita hidup tanpa masalah? Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang Mbak Ayu bilang tadi, kalau bicara pengen sih, pengennya nggak ada masalah Pak Indra. Tapi kan yang namanya hidup pasti punya masalah. Iya, itu dia. Baca pakai iman. Berarti mustahil hidup kita ini tanpa masalah. Karena mustahil tanpa masalah, berarti itu masalah pasti ada. Ketika masalah ada, kan biasanya kita happy apa nggak happy biasanya? Nggak happy. Nggak happy. Kenapa selama ini kalau ada masalah kita nggak happy? Karena kita nggak yakin bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik buat kita. Iya. Jadi kita tinggal ngerubah nih, kita ngerubah mindset bahwa takdir Allah itulah yang terbaik buat kita. Setelah ikhtiar maksimal. Jadi ada keterangan tambahan ya, jangan dihilangkan setelah ikhtiar maksimal kita. Pak Aryo berobat ke dokter A, pergi ke dokter B, itu kan ikhtiar namanya. Tapi ternyata masih sakit juga, maka itu pasti yang terbaik dari Allah. Ini yang mahal, Pak Aryo. Iya. Kalau Pak Aryo udah yakin ini yang terbaik, maka Allah wajib menolong Pak Aryo. Di mana Allah tolong? Dari sisi hati Pak Aryo menjadi ridho dengan takdir Allah. Itu mahal, Pak Aryo. Itu mahal. Nggak semua orang sanggup loh ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Betul nggak? Iya. Nggak semua orang sanggup biar dikasih nasihat, dikasih ayat, itu ada aja tapinya. Oke deh, lo ngomong begini enggak, tapi kan, ini tapi ini yang bikin rusak iman kita nih. Nyambung ya? Kualitas keimanan kita itu sangat mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Sangat mempengaruhi. Iman yang baik tanpa tapi itu mengundang pertolongan Allah lebih cepat. Begitu dinyatakan positif COVID, kalau kita yakin ini yang terbaik buat kita, kira-kira masalah nggak kesananya baik? Nggak ada masalah. Iya, kan iman. Udah ini pasti yang terbaik. Nggak usah nyari yang lain-lain. Udah ini yang terbaik aja deh.
Apalagi Pak Aryo kemana-mana udah pakai masker, kemana-mana pakai hand sanitizer, ya kan? Setiap pagi berjemur, itu kan ikhtiar maksimal. Kok gue udah berjemur tiap hari pakai masker, kok kena juga ya? Itu berarti keinginan Allah, gitu. Iya. Jadi ikhtiar maksimalnya jangan dihilangin. Setelah kita berikhtiar maksimal masih kena juga, berarti itu kemauan Allah. Dan yakinkan kemauan Allah itu yang terbaik buat kita. Dan kalau itu kita yakini, maka Allah akan masukkan rasa ridho dalam hati kita atas takdir Allah tersebut. Dan pertolongan itu benar-benar bikin hati kita lapang dan kita akan bahagia menjalani hidup ini. Meskipun makan pakai telur ceplok 1 butir buat 9 orang. Gitu. Oke, berarti untuk meyakini bahwa takdir Allah itulah yang terbaik, butuh proses atau tidak kalau begitu? Butuh, pasti. Butuh? Bayu, butuh proses nggak Bayu? Untuk meyakini bahwa takdir Allah yang terbaik. Ya, butuh proses. Butuh. Butuh nggak? Ya. Oke. Eko, butuh nggak kok? Butuh. Uwan monitor nggak Uwan? Tira, monitor Tira. Oke. Kalau kita berpikir bahwa untuk meyakini bahwa takdir Allah itulah yang terbaik butuh proses, maka kita butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa hidup bahagia. Untuk meyakini bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik, ngapain kita pakai berproses? Lama. Yakinin dari awal, Begitu Pak Aryo tes PCR positif, langsung yakin, ini yang terbaik buat gue. Selesai Pak Aryo. Ngapain berproses lagi? Iya. Iya nggak, Ji? Eko? Iya. Iya. Kalau kita butuh proses untuk meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik, kita lama dapetin kebahagiaan dan ketenangan dalam hati kita. Berarti masih belum yakin nih, Ji ya? Iya, berarti kita masih belum yakin bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Iya, benar. Jangan diproses, langsung yakin dihentakkan yang pertama. Makanya sabar kata Rasul apa? Innama sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya orang itu dikatakan sabar ketika dia mampu bersabar di hantaman yang pertama. Begitu dapat kabar, yo ternyata hasil lo positif yo. Alhamdulillah. Oh itu selesai tuh. Nggak ada masalah kok, langsung adem semuanya kok. Iya. Iya, benar, itu bedanya luar biasa jauh. Ya, ketika kita yakin itu yang terbaik, maka yang keluar hanya pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke. Nah, sekarang saya ingin kasih versi lengkap hadis qudsi yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa ya. Izin ya Mbak Ayu ya. Kita lihat dulu sebentar. Oh, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Indra. Maaf. Ada tukang paket. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ya, kita kasih lagi. Ya. Oke, udah muncul belum, teman-teman? Udah di saya udah.
Udah ya? Udah. Nah, ini Sudah. hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu ucapan atau firman-firman Allah yang tidak dicantumkan ke dalam kitab sucinya. Gitu ya. Nah, ini Allah berfirman nih kepada Nabi Musa. Wahai Musa, putra Imran, kata Allah, aku tidak pernah menciptakan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hambaku yang beriman, yang mukmin. Amin. Mukminnya mukmin beneran nih, bukan cuma iman di mulut tapi pakai tapi. Jadi orang yang yakin banget sama Allah bahwa takdir Allah itu yang terbaik, itu Allah cinta banget Pak Aryo. Iya. Jelas ya? Lanjut. Dan sungguh ketika aku memberi cobaan kepada orang tersebut atau kepadanya, maka cobaan atau ujian itu baik buat dia. Dan ketika aku selamatkan dia, itu pun baik. Jadi ketika kita miss dari satu musibah, itu juga satu kebaikan buat kita. Dan ketika aku melarangnya, maka itu pun baik baginya. Ketika Mbak Ayu melarang Dea untuk jangan beli es pagi-pagi, itu baik buat Dea. Bayanginnya gitu tuh. Bayanginnya dialog antara orang tua dengan anak, si anak pengetahuannya cuma segitu, orang tua dengan pengalamannya jauh lebih paham, sehingga apapun yang orang tua lakukan buat anaknya, pasti yang terbaik buat anaknya. Ya kan? Begitupun Allah terhadap hambanya. Jelas nggak yang ini, teman-teman? Jelas. Jelas. Kita lanjut hadis qudsi yang kedua, ya, yaitu hadis yang disampaikan Allah kepada Nabi Daud. Maaf, kelewatan. Oke. Boleh Ji Eko tolong baca, Ji? Dalam hadis qudsinya, Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, kau memiliki keinginan dan aku pun memiliki keinginan. Dan tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang kuinginkan. Jika kau rela dengan apa yang kuinginkan, maka aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Dan apabila kau tidak rela dengan apa yang kau inginkan, maka akan kupersulit apa yang kau inginkan. Dan tidak ada yang akan terjadi kecuali apa yang kuinginkan. Kok suaranya bikin greget ya, bikin gimana gitu rasanya. Kayaknya boleh nih dia ditetapin aja jadi pembaca sari tilawah Pak Ayu di Sendirian. Keren bacaannya. Setuju. Alhamdulillah. Ini kan hadis qudsi ini agak ngebingungin gitu ya, karena banyak kata inginkan. Tapi sebetulnya simple kok ya, simple aja. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, kamu tuh punya keinginan. Dan aku juga punya keinginan, kata Allah. Dan nggak akan ada yang terjadi kecuali apa yang kuinginkan. Maksudnya, sebesar apapun keinginan kita, tetap keinginan Allah tuh yang lebih mungkin terjadi. Gitu loh maksudnya. Kita boleh aja punya keinginan, gitu Mbak Ayu. Tapi, kalau apa yang kita inginkan ternyata sesuai kejadiannya, ya itulah keinginan Allah buat kita. Tapi ketika keinginan kita ternyata nggak sesuai yang terjadi, gitu ya, maka itulah keinginan Allah. Jika kamu rela, wahai Daud, kalau kamu rela, kalau kamu ridho maksudnya itu, dengan apa yang kuinginkan, dengan apa yang aku takdirkan, maka aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Maksudnya apa sih, Indra? Gue bingung nih. Sebetulnya yang kita inginkan dalam kehidupan kita di dunia ini kebahagiaan atau bukan, teman-teman? Kebahagiaan. Iya, kita cuma pengen bahagia kan di dunia dan di akhirat. Jadi kata Allah, kalau kamu rela, kalau kamu ridho aja dengan apa yang aku takdirkan terjadi pada dirimu, maka aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Maksudnya, kamu akan bahagia ngejalaninnya. Gitu. Kan kita ingin bahagia, Mbak Ayu. Iya. Kalau mau bahagia gimana? Ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Atau sebaliknya,
Tapi kalau kamu nggak ridho, kata Allah, dan apabila kamu tidak rela dengan apa yang kuinginkan, maksudnya yang Allah takdirkan terjadi pada diri kita, maka Allah akan persulit apa yang kita inginkan. Allah akan bikin kita nggak bahagia, maksudnya gitu. Dan nggak ada yang akan terjadi kecuali apa yang Allah takdirkan atau Allah inginkan. Dalam konteks hadis qudsi ini, inginkan bahasanya, tapi keinginan di sini maksudnya adalah takdir Allah. Ya, ini teman-teman yang bisa disampaikan ya tentang inilah iman. Melihat ya kata iman dari sisi yang sedikit berbeda, yang sisi yang sedikit lebih dalam, yang untuk menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya kita mengimani bahwa takdir Allah itulah yang terbaik buat kita. Karena itu menentukan bahagia tidaknya kita dalam menjalani kehidupan kita. Di mana terkadang takdir Allah itu bukan hanya nggak sesuai, bahkan berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Aryo. Silakan Pak Aryo. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama Pak Aryo. Kajian sore hari ini yang sebetulnya sangat sederhana tetapi sangat dalam maknanya, dan saya berharap seperti biasa doa saya dan juga harapan dari semua teman-teman dari Majelis Taklim Centurion plus dengan beberapa teman-teman dari Ustadz yang hadir pada hari ini juga untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebetulnya ini sangat tepat ya buat dalam kondisi kita seperti ini. Apapun cobaan yang diberikan Allah, dari apa yang Ustaz sampaikan, yang saya pelajari secara pribadi adalah pertama kita terima dulu apa yang menjadi ketetapan Allah, dan selanjutnya kita ridho. Setelah kita ridho, insya Allah tentunya kita akan dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, sakit atau kecewa dan sebagainya. Baik, tanpa mengulur waktu, saya rasa saya memberikan waktu kalau memang ada yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu mengenai iman. Saya berikan waktu kepada teman-teman Majelis Taklim Centurion dan juga teman-teman Pak Ustadz ya. Salam kenal buat Mbak Tati. Ada Uwan nih, laki perempuan ya. Uwan ini perempuan Mbak Aryo. Perempuan ya Mbak Uwan ya. Salam kenal. Terima kasih juga udah bisa join bersama-sama Majelis Taklim Centurion. Ya, saya serahkan kepada teman-teman. Ada yang mau bertanya, mungkin hanya 2 pertanyaan karena waktu sudah jam 17.33. Kita sebentar akan masuk ke, mungkin ada yang mempersiapkan untuk maghrib dan sebagainya. Ada yang mau bertanya? Ada? Stania? Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya, ketika kita keimanan kita, seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa dalam keadaan seperti ini kan kita sedang diuji ya Pak Ustadz ya. Terus ya saya cuma misalnya menghadapi seperti sekarang ini sedang sakit. Terus wajar saya rasa sebagai manusia ada ketika kita awalnya kuat iman, tapi lama-lama kok nggak sembuh-sembuh seperti tadi Pak Ustadz bilang ya. Itu tuh rasanya rasanya yang mulanya imannya kuat tuh bisa makin luruh gitu, semakin apa ya? Itu apa sih kiatnya supaya kita biar tambah lagi kuat lagi keimanan kita. Begitu Pak Ustadz. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Stani atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Stania, Mas Iwan, anak-anak semua, dan kita semua yang ikut kajian pada sore hari ini, maupun yang tidak bisa hadir, selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Oke, Ndra, gue bisa terima nih takdir Allah di hari pertama gue sakit, gitu ya. Tapi setelah berikhtiar nggak sembuh-sembuh, lama-lama iman gue rontok juga nih, gitu ya. Kira-kira gitu Mbak Tania ya.
Yang tadinya oke, Iya. kok lama-lama malah enggak. Oke, apa sih kiatnya? Gini, segala hal yang Allah ciptakan di dunia ini, itu semua Allah ciptakan dari hal yang kecil dulu, kemudian dia menjadi besar. Semuanya. Coba Mbak lihat, Mbak Sania perhatikan pohon. Pohon itu Allah ciptakan dari kecil dulu atau langsung gede tuh pohon beringin? Dari kecil. Dari kecil. Pohon toge? Dari kecil. Dari kecil. Semua dari kecil terus tumbuh terus gede. Manusia juga begitu, ya kan? Semuanya. Semua Allah ciptakan dari kecil dulu, kemudian dia menjadi besar. Kecuali satu hal yang Allah ciptakan dari besar kemudian mengecil, kecil, tambah kecil dan habis. Apa satu hal tersebut, Mbak Sania? Apa ya? Ini penting nih. Semuanya Allah ciptakan dari kecil kemudian menjadi besar, kecuali satu hal Allah ciptakan dari besar kemudian dia mengecil. Apa tuh? Itulah yang disebut dengan masalah atau ujian. Jadi ujian itu Allah ciptakan dari besar, kemudian dia mengecil seiring berjalannya waktu. Fitrahnya begitu, Mbak Tania. Itu kenapa Rasul mengatakan innama sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah ketika dihantaman atau dihentakkan yang pertama. Logikanya, kalau kita mampu bertahan di hantaman yang pertama, maka kita akan safe sampai detik yang terakhir. Karena masalah itu semakin hari semakin mengecil. Bukan semakin memberat. Ini bukan buat gue nih. Dengan catatan, ketika masalah itu datang, kita menyikapinya dengan iman tadi. Kita yakin bahwa inilah yang terbaik buat kita. Yang bikin kadar atau kualitas keimanan Mbak Stania kok semakin hari ayo semakin luntur nih Pak Indra, itu karena kita salah menyikapi surat Al-Baqarah 155 tadi Mbak Stania. Coba dibuka lagi Mbak Stania. Buka surat Al-Baqarah 155. Silakan dibuka teman-teman. Al-Baqarah 155. Kamu uji kamu yang masih kekuatan Kita lapar. Sudah ketemu? Sebentar Ustaz. Oke. Tadi suaranya hilang, tadi saya nggak ngerti. Surat kedua ayat 155 Mbak Stania. Yang ini. Oh, Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kita lihat, kita pahami lagi. Ingat, kita baca Qur'annya dengan iman. Kita libatin iman kita. Atau Pak Aryo yang baca boleh? Pak Aryo bisa nggak baca Pak Aryo? Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam bahasa Indonesianya ya Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke, makasih Pak Aryo. Jadi kita baca Quran ini pelan-pelan, ya Mbak Tania. Kita baca pelan-pelan, kita libatkan iman kita ketika kita membaca ayat ini. Allah pasti akan menguji kamu. Kamunya siapa nih? Kita hambanya. manusia. Saya ya. Kalau Pak Aryo jawab ya saya, Mbak Tania ya saya. Kita semua. Saya. Berarti kita pasti nggak yang namanya diuji itu pasti ya? Pasti. Apa ujiannya yang Allah berikan kepada Mbak Stania saat ini? Takdirnya apa nih yang Allah takdirkan terjadi sama Mbak Stania hari ini? Ini Stania. Apa takdirnya? Takdirnya sakit. Oke, ini takdirnya sakit. Mbak Stania lihat ilustrasi gambarnya ya, biar gampang dipahami. Takdir yang Allah inginkan, yang Allah terjadi pada diri Mbak Stania hari ini adalah sakit. Oke, tadi di dunia ini ada berapa keinginan? Banyak.
Ada dua. 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 Ya. Keinginan siapa nih tadi? Keinginan Allah dan Keinginan keinginan kita. makhluknya. Dan keinginan Mbak Stania. Makhluk. Ketika Allah takdirkan sakit untuk Mbak Stania, maka ada dua keinginan nih. Mbak Stania inginnya apa pada saat sakit? Sehat. Inginnya sehat, ya kan? Mbak Stania pengennya sehat. Boleh nggak pengen sehat? Boleh. Karena ingin sehat, maka Mbak Stania berikhtiar. Pergi ke dokter, beli obat, konsumsi obatnya. Ya nggak? Ikhtiar itu diperintahkan oleh Rasul. Jika kamu sakit, maka berobatlah, kata Rasulullah. Oke. Setelah kita berobat, ternyata nggak sembuh-sembuh nih. Udah 1 hari, 1 minggu, 2 minggu. Ya kan? Ingat ke sini. Mbak Stania inginnya sehat. Karena ingin sehat, maka Mbak Stania berobat. Setelah berobat, ternyata nggak sehat juga. Gitu kan ya? Begitu Mbak Stania nggak sehat juga, berarti apa yang Allah inginkan untuk Mbak Stania saat itu? Sakit, tetap sakit. Allah inginnya Mbak Stania tetap sakit. Ya. Oke. Allah Iya. pengennya Mbak Stania tetap sakit, walaupun Mbak Stania saya pengen banget sehat, Mas Indra, makanya saya berobat nih kemana-mana nih. Tapi setelah berobat ternyata tetap sakit. Berarti itulah yang Allah inginkan untuk Mbak Stania. Jelas? Tetap Allah. Ya. Jelas ya? Oke, Ya. karena itu yang Allah inginkan, kita lihat lagi ayatnya. Begitu kita dikasih sakit, yang Allah inginkan apa tadi? Sikap kita terhadap sakit atau takdir Allah ini. Wabassiris sobirin. Dan berikanlah kabar gembira buat orang yang sabar. Jadi Mbak Stania pengennya sehat, Allah pengennya Mbak Stania sabar. Wabassiris sobirin, kasih kabar gembira buat orang yang mau bersabar. Terus kabar gembiranya di mana, Ndra? Kalau gue masih tetap sakit, kan gitu pertanyaannya kan? Iya nggak? Di mana kabar gembira? Orang gue sakit, ini perih loh, nggak enak sakit begini nih, gitu. Nah, kabar gembiranya apa? Ingat, orang yang sabar itu adalah orang yang selalu memuji Allah dalam segala kondisi. Kalau dikasih sehat, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Ya Allah, makasih banget. Sempurna banget hidup rasanya nih dengan nikmatmu yang sehat ini. Tapi kalau dikasih sakit, tetap puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu orang sabar tuh selalu memuji Allah. Nah, ternyata ketika Mbak Stania pengennya sehat, Allah pengennya Mbak Stania sabar. Terus apa kabar gembiranya, Ndra, kalau gue sabar? Kabar gembiranya, hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, ya, bab sabar yang berbunyi walhamdulillahi tamlaul mizan. Kita pernah bahas nih di Sendurion. Masih ingat nggak artinya? Mbak Ayu yang catatannya lengkap nih. Apa arti walhamdulillahi tamlaul mizan? Judul kajian kita 3 cahaya waktu itu, Mbak. 3 cahaya. Iya, 3 cahaya. Kayaknya pun pernah dengar tuh, Ustaz. Pernah dengar Mbak Tania? Belum. Belum ya? Masa sih belum? Belum. Yang begini loh, yang Yang gimana? at-tahuru satrul iman. Bersuci itu separuh iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Wassolatun nur, sholat itu cahaya. Wassodakotu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Wasobru dia, dan sabar itu dia atau cahaya matahari yang tengah hari. Masih ingat nggak tuh kajian itu? Udah lama Nggak ingat banget ya? atau memang belum? Ada ya. Belum. Kayaknya pernah dengar. 3 cahaya, Mbak Ayu judulnya. Cahaya. Nggak ada. Kayaknya belum deh kalau 3 cahaya itu, Ustadz. Belum ya? Cahaya nggak Bisa ada. jadi judulnya lain, tapi Iya, judulnya mungkin lain. ya, kalau judulnya lain tapi isinya itu harusnya sih ingat, harusnya ya. Oke, Insyaallah. nggak apa-apa deh. Kalau lupa atau mungkin saya yang salah, saya mohon maaf. Jadi ada hadis ya, Mbak Tania. Hadis di kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, itu bunyinya itu. Walhamdulillahi tamlaul mizan.
ucapan Mbak Stania memuji Allah, begitu dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal, gitu ya. Itu jangan dianggap sepele loh. Karena ternyata kemampuan kita berhamdalah pada saat dikasih sakit itu membuat mizan atau timbangan kita di yaumil akhir nanti itu penuh oleh amal kebaikan. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita di hari akhir. Mbak Stania hari ini mungkin di mana bahagianya, Ndra? Iya, hari ini kita nggak ngerasain bahagianya. Bahagianya begitu nanti Mbak Stania melihat catatan amal di akhirat. Ya Allah, ini amalan apa ya Allah? Perasaan sholat saya biasa aja, sedekah saya biasa aja. Ini amalan waktu kamu, saya kasih sakit dan kamu tetap memuji aku dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Gitu Mbak Stania. Jadi semakin lama Allah kasih sakit, semakin banyak kita memuji Allah. Semakin banyak memuji Allah, maka semakin besar stok amalan ibadah kita yang akan memberatkan mizan kita di hadapan Allah. Walhamdulillahi tamlahul mizan. Ini kitabnya ada nih. Ya, Solihin, saya buka deh sebentar ya. Dia masih di bab awal. Bacaan hamdalah dapat memenuhi timbangan. Oh iya, udah pernah. Nah, lo pernah tuh kata Mbak Ayu. Pernah Mbak Ayu? Judulnya bukan apa? itu. Aduh. Judulnya apa? Di Centurion judulnya apa coba? Judulnya apa ya? Judulnya apa ya? Nah, itu catatannya ketemu tuh Mbak Ayu tuh. Iya, ingat-ingat yang itu. Tapi judulnya apa tuh? Nggak apa-apa deh, judulnya lupa. Tapi ternyata pernah ya, atau mungkin judulnya beda. Pernah. Iya. Pernah ya Mbak Ayu ya? Coba catatannya gimana Mbak Ayu? Catatannya Mbak Ayu gimana bunyinya? Itu tadi. Ini itu. Ini yang saya kasih, yang saya tunjuk nih. Kebaca nggak teman-teman dari rumah? Bacaan hamdalah. Alhamdulillah memenuhi Bacaan hamdalah dapat memenuhi timbangan. Timbangan. Walhamdulillahi tamlahul mizan. Ucapan alhamdulillah Pak Aryo ketika Pak Aryo dinyatakan positif ya setelah PCR. Yuk, hasil lo positif nih lo. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu timbangan mizan Pak Aryo langsung jomplang begini Pak Aryo. Langsung jomplang, langsung memenuhi timbangan mizan kita di hadapan Allah. Pertanyaan saya, Pak Aryo senang nggak dapat kabar begitu? Hah? Ya, dengar kabar apanya nih? Dengar kabar timbangan. Dapat kabar bahwa ketika Pak Aryo ridho dengan takdir Allah, timbangan amal Pak Aryo langsung penuh di akhirat. Senang nggak dengar begitu? Senang pasti, insya Allah. Itu yang Allah bilang wabasyiris sobirin, kasih kabar gembira Tundra buat orang-orang yang sabar. Jadi seharusnya kalau Mbak Stania mampu bersabar di kabar yang pertama ketika Mbak Stania dinyatakan sakit gitu ya, harusnya semakin kemari semakin enteng tuh. Karena hanya masalah yang Allah ciptakan dari besar, kemudian dia mengecil. Gitu. Kamu ada 3 cahaya, benar. 12 Juli 2020, Masya Allah. Ada ya, Mbak Ayu. Insya Allah 2 tahun lalu. Iya, saya mohon maaf kalau gitu ya. Judulnya 3 cahaya. 2 tahun. Ada Ustadz, Masya Allah. 2020 ya. Tahun berapa tuh Mbak Ayu? Tahun berapa? 12 Juli 2020. Ya Allah, 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Ingat aja tuh Mbak Ayu tuh. Tuh kok, ada kok. Ada yang ketemu. Kirain gua yang salah ngasih judul. Ternyata Nggak mungkin lah. Ada 3 cahaya, betul. Ada kan? Walhamdulillahi tamlaul mizan. Itu Mbak Stania. Jadi kalau Mbak Stania tanya tipsnya apa? Ya ingat-ingat lagi aja pelajaran kita tuh. Diingat, dibaca, tapi pakai iman bacanya. Seberapa yakin kita bahwa memuji Allah bisa membuat timbangan amal kita penuh di hari akhir nanti. Kalau kita yakin, kira-kira bisa nggak kita puji Allah hari ini? Insya Allah. Mendingan kita puji atau kita mengeluh kira-kira?
Memuji pasti. Allah. Mendingan kita puji, mengeluh nggak merubah keadaan, memuji Harus yakin. itu bikin keadaan berbalik, ya. Oke, di dunia kita sakit, tapi tabungan pahala kita di akhirat itu luar biasa. Dan itu mungkin mengajarkan kita juga positive thinking kali ya, Ustadz ya. Berpikir positif. Gimana Pak Aryo? Mengajarkan kita? Mengajarkan kita juga untuk berpikir positif terus mungkin ya. Iya, benar. Syukur. Jadi selalu berbaik sangka dengan Allah. Ya, jangan pakai proses. Kalau pakai proses lama bahagianya kita. Langsung yakin bahwa setelah 2 minggu gue berobat tuh nggak sembuh-sembuh. Oh, ini pasti yang terbaik buat gue. Udah begitu aja tuh, langsung, nggak usah nunggu proses. Proses itu yang bikin kita lama mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kita langsung yakin ini pasti yang terbaik. Soalnya gue udah berobat nggak sembuh-sembuh juga ternyata. Berarti Allah pengen gue sabar. Ya udah kita sabar aja deh. Alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah, Maha suci Allah. Nggak mungkin Allah menzolimi hambanya. Oh itu tuh timbangan kita penuh banget. Coba baca lagi catatannya. Setelah walhamdulillahi tamla'ul mizan. Catatan berikutnya apa? Kalimat berikutnya. Bacaannya nggak begitu sih. Nggak ada potongannya dari hadisnya ya? Oh nggak ada ya Mbak Ayu ya? Iya. Oh, itu kalau ada kelanjutannya itu adalah Subhanallah dan Alhamdulillah itu memenuhi seluruh ruang yang ada di antara langit dan bumi. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau Mbak Stania dikasih sakit, kemudian Mbak Stania mengucapkan Alhamdulillah, terus berzikir Subhanallah. Subhanallah itu kan artinya Maha Suci Allah. Maksudnya Maha Suci Allah itu mustahil yang namanya Allah itu menzolimi Mbak Stania dengan sakit yang Allah berikan ke Mbak Stania. Mustahil. Gitu. Kalau mustahil berarti ini zolim atau baik Allah sama kita? Baik. Baik, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita hanya dengan memuji Allah atas sakit yang Allah berikan, itu peluang surga terbuka lebar tuh Mbak Stania. Silakan buka surat An-Nisa ayat 40 deh. Ya, surat 4 ayat ke-40. Yuk kita lihat yuk. Surat An-Nisa. Surat keempat ayat 40 Pak Aryo. Ya. Ayo silakan yang udah ketemu. Boleh dibaca Pak Ustadz? Iya, silakan Mbak Tania. Ya. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Oh. Sungguh Allah tuh nggak akan mungkin menzolimi Mbak Stania walaupun dengan kezoliman yang sebesar zarah atau partikel terkecil. Allah yang bilang. Pertanyaannya, Mbak Stania yakin nggak, beriman nggak dengan statement Allah ini? Bahwa Allah nggak akan menzolimi seorang hamba, walaupun dengan kezoliman yang sekecil apapun. Artinya, musibah yang sedang kita terima saat ini, itu nggak ada unsur kezoliman sama sekali di dalamnya. Gitu loh. Ya. Dan jika ada kebaikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Apa kebaikan sekecil zarah itu? Mbak Stania hanya mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal atas takdir ini. Itu ucapan itu akan Allah lipat gandakan pahalanya dengan yang pahala yang besar dari sisi Allah.
itu yang menyebabkan sekedar alhamdulillah aja bisa membuat mizan kita penuh di hari akhir nanti. Gitu tuh. Pertanyaannya, kita beriman nggak dengan ayat ini? Bahwa sakit yang sedang Allah berikan kepada kita, tidak ada unsur kezoliman sedikit pun di dalamnya. Dari Allah kepada kita. Itu Mbak Stania. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah buat pencerahannya. Sama-sama Mbak Stania. Ya. Jadi bedanya orang beriman dengan yang tidak beriman atau kurang beriman. Orang beriman itu ketika menyikapi takdir Allah, dia selalu berprasangka bahwa itu yang pasti terbaik dari Allah. Jadi nggak ada masalah buat dia. Ya. Oke, Ustaz. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Tania. Alhamdulillah. Cukup kali ya, Pak Rio ya? Udah jam 6 Ya, kurang. saya rasa cukup karena satu pertanyaan bahasannya sangat jelas, Alhamdulillah, dari teman-teman. Dan sebelum kita menutup kajian pada hari ini, seperti biasa kita akan minta Ustadz untuk mendoakan kita semua dan juga berdoa bersama tentunya untuk kajian kita hari ini. Dan terakhir mungkin nanti untuk jadwal kajian bulan depan, mungkin kita tidak bicarakan hari ini. Kalau memang ada, mohon nanti diberikan dan kita akan saling mengingatkan. Insya Allah kalau memang semua sudah sudah sehat dan juga kondisi memungkinkan, kita bisa offline, kita offline. Kalau belum juga kita akan beritahukan bahwa kita akan tetap kembali ke kajian online. Baik Ustaz, saya kembalikan kepada Ustadz untuk menutup kajian hari ini dari Majelis Taklim Centurion dengan kita berdoa bersama. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Aryo. Ya teman-teman, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ya, kita mohon kepada Allah semoga teman-teman yang hari ini sedang diberikan ujian berupa sakit oleh Allah, ya, apapun penyakitnya, siapapun yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mampu sabar dan ridho atas takdir Allah ini. Ini yang penting teman-teman. Ya, bukan masalah sehatnya, yang penting kita ridho dengan takdir Allah ini. Karena begitu kita ridho dengan takdir ini, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah. Dan pada saat kita dikembalikan kesehatannya, kita bukan sekedar sehat, tapi kita sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabaran kita saat ini. Gitu ya. Ya, kita mohon kepada Allah. Semua yang sakit, Allah berikan kemampuan untuk sabar dan ridho, dan Allah kembalikan kesehatannya. Ya. Dan untuk teman-teman yang diberikan kesehatan, semoga Allah mampukan juga untuk mensyukuri kesehatan yang Allah berikan. Jadi jangan udah sehat terus belagu gitu ya, udah sehat nggak mau ngaji lagi, udah sehat nggak mau baca Quran, nggak mau sholat. Tetap ya, yang sakit tetap sholat, yang sehat apalagi kenceng sholatnya. Ya, kita doa sama-sama ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya mahmud ya Allah ya karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aina sabira wa fi ahyunin nasi kabira. Allahumma ja'alna syakura, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur ya Allah. Wa ja'alna sabura, jadikanlah kami hamba yang mampu bersabar atas takdir-Mu ya Allah. Waja'alna fi aina sogiro, jadikanlah kami selalu kecil di hadapan-Mu ya Allah, wa fi ahyunin nasi kabiro, dan besar di pandangan manusia. Allahumma inna nas'aluka yusra wa taisir, fa yassir umurana umur dunya waddin, rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka yusra wa taisir, fa yassir umurana umur dunya waddin, rabbi yassir wa la tu'assir. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, dan jangan Engkau persulit. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman
wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukumullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah mengijabah doa kita. Pak Aryo, Mbak Stania, Mbak Fitra sembuh ya, sehat, tambah sehat insya Allah. Amin. Dan Amin. jangan lupa ridho sama ketetapan Allah. Ini yang bisa disampaikan teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelum bubaran, kira-kira berkenan nggak nih kalau kita ambil gambar dulu nih, Bang Emir? Ya. Posisinya di bikin center kok. Kok pas banget tuh, ya. Kalau susah bikin center pakai Ctrl C. Tira, Risma, Tuwon, Ati ya, kalau berkenan on cam kita ambil gambar dulu. Mbak Dini, Mbak Dince, Dince jangan gerak-gerak dulu, diem. Mbak Dini boleh geser ke kanan sedikit, Mbak Dini, biar pas di tengah gitu, jadi cakep. Iya, oke, sip. Izin ya, Mbak Tanti semuanya. 1, Tira udah 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, siap. Makasih banyak semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya, sehat-sehat semua. Aryo. Terima kasih Amir. Thank you Amir. Sehat semua. Waalaikumsalam. Tanti sehat ya Tan. Sehat-sehat ya. Hai. Tanti Stania. Sehat Mbak Tanti. Cepat sembuh ya. Ya, Rio juga. Yo, Dince. Ayo, makasih. Waalaikumsalam. Ayo, dadah. Makasih ya. Gimana sih? Kok nggak bisa?